Bismillahirrahmanirrahim. Benarkah NKRI sama dengan negara kafir Republik Indonesia? Judul ini agaknya terlalu bombastis bagi orang-orang yang sudah terbiasa hidup dengan doktrin sekuler, tapi setidaknya fakta-fakta berikut ini dapat membuka mata hati dan pikiran Anda tentang keadaan yang sebenarnya di negara yang berpenduduk 88% Muslim tersebut. 1. Negara menghalalkan dan mendorong praktek riba. Akibatnya praktek riba ada di mana-mana dari tingkat pusat, Bank Indonesia, hingga ke pelosok-pelosok desa berupa menjamurnya bank-bank riba atau bank-bank konvensional dan bentuk perkreditan riba lainnya, padahal Allah telah mengharamkan riba dan mengancam para pelakunya masuk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. 2. Negara memungut berbagai macam pajak padahal Allah tidak mensyariatkannya, tetapi syariat Allah berupa zakat dan jizyah malah tidak ditegakkan sama sekali. Dalil pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." Al-Quran Surat At-Taubah ayat 29. Dalil kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103. 3. Negara tidak melarang kaum wanita menampakkan auratnya di tempat-tempat umum di mana saja, padahal Allah melarang mereka menampakkan aurat di depan umum bahkan sekedar memandang lawan jenis pun dilarangnya. Dalil pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." Al-Quran Surat An-Nur ayat 30. Dalil kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya auratnya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung." Al-Quran Surat An-Nur ayat 31. Dalil ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. 4. Negara menghalalkan pergaulan bebas dan zina. Akibatnya pergaulan bebas muda-mudi dan persinahan pun terjadi di mana-mana, padahal Allah telah melarang persinahan dan memerintahkan agar mendera para pelakunya. Dalil pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dalil kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali,
dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat An-Nur ayat 2. 5. Negara tidak peduli terhadap banyaknya orang-orang yang meninggalkan sholat akibatnya masjid-masjid sepi jamaah terutama pada waktu salat di siang hari selain hari Jumat, padahal Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk memerangi manusia hingga mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala." Hadis riwayat Bukhari nomor 25 dan hadis riwayat Muslim nomor 22. 6. Negara memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang baik orang Islam maupun orang kafir untuk menduduki jabatan pimpinan, sehingga tidak heran jika ada orang kafir menjadi pemimpin atas orang-orang Islam, padahal Allah melarang orang-orang beriman mengambil pemimpin dari orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu?" Al-Quran Surat An-Nisa ayat 144. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu, mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51. 7. Negara mengharuskan penyelesaian kasus-kasus hukum dengan menggunakan hukum jahiliyah UUD 45 tentang pidana dan perdata, yang berarti negara mencampakkan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya. Padahal Allah telah memvonis kafir, zalim, dan fasik ketiganya sekaligus kepada orang-orang yang tidak berhukum atau memutuskan perkara berdasarkan hukum-hukumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh, Kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 44. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 45. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 47. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Al-Quran Surat Al-Maidah 5 ayat 48. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memerdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.
Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik, berbuat dosa terus-menerus. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 49. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 50. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Hal-hal di atas terjadi karena NKRI menempatkan syariat Toghut Pancasila dan hukum jahiliyah Undang-Undang Dasar 1945 di atas syariat dan hukum Allah beserta Rasul-Nya Al-Quran dan As-Sunnah. Pernahkah Anda membaca ayat ini? Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah Saitan. Sesungguhnya Saitan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Sudah jelas masyarakat NKRI menerapkan syariat dan hukum Allah hanya sebagian dan sebagian yang lain mereka tinggalkan, yang artinya mereka mengikuti langkah-langkah setan yang tidak patuh terhadap Tuhannya. Dan perlu diketahui ketetapan hukum Allah berlaku untuk umat Yahudi dan Nasrani, dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih menetapkan hukum Allah terhadap mereka dahulu. Slogan yang diusung para pembela NKRI adalah, NKRI harga mati. Mereka tidak peduli apakah NKRI negara kafir atau bukan, bagi mereka keutuhan NKRI lebih utama daripada menegakkan dinullah. Fenomena ini dalam Islam dikenal dengan istilah asyobiyah atau fanatisme golongan, kelompok, suku, bangsa, ras. Asyobiyah dilarang keras dalam Islam antara lain berdasarkan keterangan hadits berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukan dari golongan kami orang yang menyerukan kepada asyobiyah, bukan dari golongan kami orang yang berperang demi asyobiyah, dan bukan dari golongan kami orang yang mati mempertahankan asyobiyah." Hadis riwayat Abu Dawud. Penjelasan-penjelasan tersebut diperlukan untuk memutus pemikiran-pemikiran yang sesat dari para ulama dan pemerintah, serta supaya masyarakat mengetahui apa yang harus mereka kerjakan, sehingga mereka tidak mengerjakan pekerjaan dosa terus-menerus dikarenakan mereka mengikuti aturan yang salah dan tidak ada manfaatnya untuk dirinya. Bagaimana kasih sayang Allah akan dekat dengan mereka, sedangkan mereka selalu mengerjakan perbuatan dosa.